Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan sampai dengan hari ini. Barangkali banyak yang kita merasa kita masih banyak keinginan yang belum terkabulkan, tetapi sesungguhnya Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa, bahkan nikmat bergerak, nikmat berkedip, nikmat punten, nikmat buang air besar sama itu. Aya anu teu tiasa BAB Pak, kedah dioperasi Pak. Aya anu teu tiasa pipis, kedah dioperasi. Urang mah carcer we kan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah urang mah carcer wae. Eta carcer teh Pak, alhamdulillah sok urang mau disebut bekser teh Pak, alhamdulillah eta. Alhamdulillah. Begitu banyak kenikmatan yang rasa-rasanya susah sekali kita untuk mensyukurinya. Kadang-kadang juga lupa. Kita berharap sesuatu yang belum di tangan, tetapi yang sudah kita miliki terkadang kita melupakan. Mudah-mudahan dalam kajian demi kajian ini, kita senantiasa ingat akan nikmat-nikmat. Jangan jauh-jauh dari sesuatu yang belum kita dapatkan. Yang sudah kita miliki saja saat ini, mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tentunya kita tidak pernah melupakan, semoga selalu tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita iman, kemudian pembawa kepada risalah yang benar, sehingga kita mudah-mudahan termasuk pada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas lanjutan dari persiapan kita ya, ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, karena hawanya sudah terasa ini Pak, barang sudah naik kan, mulai merangkak kan, mulai merangkak sekarang tuh, harga bahan apa sembako segala macam sudah mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita disampaikan di bulan puasa nanti Pak ya. Kita mulai lanjutannya. Ini terakhir kan kemarin kita hal-hal yang membatalkan puasa Pak ya. Bahwa ada makan minum dengan sengaja, pamih teu sengaja mah berarti batal gitu. Jadi berdoalah tidak sengaja. Yang kedua, berhubungan suami istri, ai teu kiat-kiat amat mah Pak atuh nyeunah teuing. Berhubungan suami istri jelas batal ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan mani baik dengan tangan sendiri ataupun dengan pasangan. Komodoi Pak pasangan teu sah mah. Pasangan sah we ge batal. Gitu. Aya nu saku tangan. Aya teu? Aduh. Yang berikutnya adalah apabila pada saat kondisi haid dan nifas, meskipun 1 menit menjelang puasa, 1 menit lagi nih mau puasa, mau berbuka, itu ternyata haid gitu. Nah itu sudah batal itu. Jadi su'ul khotimah tuh gitu Pak. Yang berikutnya adalah masuk suatu benda ke rongga mulut yang terbuka pada tubuh. Mana yang terbuka? Mulut, hidung, itu yang terbuka. Jantan misalkan orang pami nuju saum Pak, pami kulem bobo, nah itu tong nyelangap si kecak cak ya. Terus berikutnya adalah mengeluarkan darah dengan sengaja, yaitu seperti donor. Ustad pami kureungit kumaha? Kureungit kan keluar getih sami Pak.
Kalau yang serangga seperti nyamuk itu tidak termasuk dalam kategori batal. Ini yang sengaja dikeluarkan seperti apa? Donor dan bekam. Jadi jangan bekam pada siang hari saat puasa. Nggak boleh, itu membatalkan puasa. Termasuk juga donor. Kemarin ada pertanyaan, Ustadz, kalau donor untuk menolong manusia, ini kalau tidak ditolong nyawanya bisa bahaya. Maka donor saja. Insya Allah Allah lebih memaafkan, ya lebih tahu. Jadi dalam kondisi darurat boleh. Sami nggak boleh. Nggak boleh tes gula darah itu dengan sengaja mengeluarkan sami itu Pak. Entongnya. Entong. Pokoknya nama aktivitas bulan puasa itu tidak ada mengeluarkan darah di siang hari saat puasa. Ditahan oleh papa minta kiat-kiat amat ditahan ugi ka maghrib begitu buka terus bismillah buka langsung ke dokter ya. Meskipun satu tetes Pak ya nggak boleh ya. Meskipun satu tetes itu sama dengan mengeluarkan darah itu. Pengecualian, misalkan memang kondisi sakit di rumah sakit nih harus dicek lab, ya sudah kan posisi orang sakit kan memang tidak berpuasa kan. Nah, itu. Jadi tidak ada hukum. Berikutnya, pada saat kondisi seseorang murtad, kapan saja dia murtad di jam berapa saja saat puasa, maka pada saat itu juga batal puasanya. Sudah tidak berlaku lagi untuk dia. Murtad membatalkan puasa. Kumaha, Pak? Jangan. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kecuali memang yang sudah dirawat inap dan posisi sudah tidak berpuasa. Artinya ada uzur. Begitu. Nah, gini, hukumnya itu makro. Ya, hitut nacai, Pak, itu kategori makro. Cuman masalahnya rek nanaonan itu. Rek nanaonan ngeom. Hanya kan di balong teh nanaonan coba. Hah? Ngajak. Nyapan aya di balong mah pan aya laukan. Sigana marabok lauk teh. Itu hukumnya makro. Tetapi dalam hukum fikih itu Pak, yang namanya sedang kita beribadah puasa, yang makruh itu dijauhi karena mendekatkan ke batal. Dijauhi, tidak membatalkan tapi condong ke batal. Karena kan kita prosesnya Pak, kan misalkan ya orang hitut put begitu kan, itu kan posisi anu mangap gitu. Yo. Kalau misalkan lebet kumah, itu jadi sesuatu yang terbuka. Tidak boleh ya. Makruh memang makruh. Tapi condong akan membatalkan itu. Yang berikutnya adalah pingsan dan mabuk yang lama. Pingsan, Pak. Pas begitu beres sahur, pingsan dugika Isa umpama. Pingsan. Lami, maka tidak sah puasanya ya kalau terlalu lama. Apalagi mabuk. Ustad mabok perjalanan kumaha ya? Lebet ya mabok perjalanan. Mabok perjalanan termasuk dalam kategori apabila memang masih kuat lanjutkan, tapi kalau tidak berbuka saja. Sok aya kan ya Pak? Kami misalkan tah mendekati lebaran teh kurang mararudik tah. Aya nu dina bos, wah, marabok eta teh. Sanes kumabok cap orang tua sanes teh sana. Mabok kendaraan. Yang berikutnya adalah punten ya Pak, punten. Anu nguyup punten ya. Muntah dengan sengaja punten. Ah itu juga termasuk dalam kategori batal. Sok-sok aja dicolokan gitu. Muntah dengan sengaja itu tidak boleh, batal ya. Atau Pak ini atau ya. Kita sudah tahu nih, kalau kita mencium sesuatu, tubuh kita ini berontak bisa mengeluarkan sesuatu, muntah maksudnya. Nah itu termasuk dalam kategori batal itu Pak. Batal itu. Misalkan ya orang kami misalkan ngambil jengkol teh asana liur gitu Pak. Nah, itu entong Pak. Hindari itu. Atau misalkan ayah Pak jalmi anu parfum tertentu ada alergi. Ayah mual gitu, aya nu mual.
Jika abi ayah misalkan pami ayah wangi melati gitu. Wangi melati teh kan sok siga ya bau jurig kenapa. Pan sok ayah melati mah dina kuburan teh panya. Bilih ya mah, bilih ayah contoh ini. Contoh gitu. Jadi hindari Pak sesuatu yang sekiranya bisa membatalkan. Itu ya yang kemarin reviewnya. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan seputar puasa nih, Pak. Yang pertama adalah batalkah pada saat puasa memeluk dan mencium istri? Karuh Pak, ai tetangga mah dicium, dipeluk tetangga tapi itu batal. Iya mah istri Pak nusah. Batalkah? Nggak batalan. Nah, ini hukum fikihnya batal jika dengan syahwat. Batal Pak, kalau dengan syahwat. Tapi bagaimana kalau tidak, jika tidak sampai keluar mani, maka nggak apa-apa, ya, tidak batal. Tapi lebih diutamakan meninggalkan, disebut dengan khilaful aula. Lebih baik meninggalkan perkara-perkara yang ini. Gitu. Ayo nuju sauma Pak, atuh wayah nabe Pak lah. Atuh tinggali be hoyong tapi asana nuju puasa mah teh hararoyong teh Pak. Laleuleus anu aya laleuleus. Da angger aya wengina ge angger leuleus. Da paling 5 menit kan. Itu. Jadi kalau seandainya tidak sampai keluar mani, maka tidak batal, hanya makruh saja. Sehingga kata ulama disebut dengan khilaful aula. Lebih baik ditinggalkan saja, ya. Tapi sok kadang-kadang kan Pak tidak bisa dihindari kalau dengan istri, ya kadang-kadang mungkin bersentuhan itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari kan. Mual mungkin selamina orang untuk bersentuhan, maka diperbolehkan, tetapi usahakan tidak dengan syahwat. Entah dilajeng gitu, Pak, hayu lah, entah dilajeng. Bahaya kan dilajeng kan. Berikutnya adalah batalkah jika disuntik? Disuntik, batal nggak? Batal jika mengenyangkan. Ternyata disuntikan teh vitamin, Pak. Suntik, waduh. Batal. Yang kedua adalah batal jika melalui rongga terbuka. Rongga terbuka apa contohnya? Mulut, hidung. Dilebetkeun teh karena hidung gitu. Suntikan, data ayahnya. Kemudian jika melalui pembuluh darah ya Pak, urat kan disuntikan didinya. Tetapi pami di jaringan otot mah henteu. Nah, pami nu suntikan orang sok berarti anu jaringan darah teh Pak eta teh infus urang mah. Nah, itu infus itu termasuk dalam fikih, termasuk dalam kategori tetap suntik kategorinya. Nah, ngambil darah juga sama ya. Tadi darah dikeluarkan itu batal, memasukkan sesuatu ke pembuluh darah juga batal, begitu. Sehingga di sini sebetulnya dalam konteks fikih Pak, yang namanya orang disuntik mesti biasanya dalam kondisi sakit. Jadi kalau dalam kondisi sakit ya teruskan saja suntik aja, toh juga nggak puasa kan. Itu cuman ini ada misalkan yang orang terlampau soleh, tos ngagoler rumah abdi mah bade saum lah. Padahal tos ngagoler rumah sakit nu dirawat inap. Ayo we puasa, entong atuh. La taqtulu anfusakum. Diharamkan bagi kalian adalah membunuh dirimu sendiri. Membunuh di sini artinya apa? Merugikan diri sendiri, haram hukumnya, Pak. Kalau seandainya sudah tidak mampu ya, misalkan orang ayeuna, anjing bade saum lah umpama. Anjing bade saum. Begitu kita sahur lieur ya Pak, vertigo mulai ya. Mana pasonnya? Pasonnya mana ya vertigo ya? Vertigo ternyata. Waduh, siga naon lieur ya. Muter ya, mual kiat sih nama puasa teh, maka tidak perlu puasa, nggak usah gitu. Nanti bisa diganti atau dibayar fidyah 60 memberikan 60 makanan kepada orang miskin atau fakir di jalanan yang seueur lah. Pamitu ayah abg ayah, kanu abi lah. Itu ya, jadi tidak batal apabila memang dalam kondisi sakit. Tapi kalau dalam kondisi tidak sakit, disuntik, maka itu batal. Maka seluruh kegiatan yang sekiranya berbau medis di siang hari pada saat puasa ditinggalkan. Jadi kalau mau diperiksa di malam harinya setelah berbuka. Begitu ya. Aduh ya rada geuleuh Pak ya. Punten ya. Yang berikutnya adalah batalkah jika menelan dahak? Menelan dahak?
Punten ya. Batal jika keluar dari rongga. Batal apabila keluar dari rongga kho, namanya kho. Kami iya sirah orang, Mbak, mastaka ta. Iya aya lubang hidung yang tembus ke tenggorokan. Nah, apabila dia keluar dari sini, ini areanya nih, Pak. Apabila dia sudah keluar dari sini, ini batal. Batol. Tapi kalau dia masih berada di area ini, kagok kan tos di dia kumaha tekedah dikitukeun. Lumayan we eta mah sugan wareg mah. Tapi begitu Pak ilmu ini mah ya. Jadi batal apabila keluar dari sini. Kalau sudah di sini Pak, apabila sudah ada di area ini, keluarkan Bapak, keluarkan. Wajib. Untung ditabung. Keluarkan. Yang tidak adalah jika masuk di sini. Untuk kedah gitu, entos mah gitu. Itu ya, itu berhubungan dengan dahak. Yang kemarin ada pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau menelan ludah? Ya pertanyaan dari Pak Ismet Sofyan. Pak Ismet. Ya. Pertama adalah yang namanya menelan ludah, jika ada darahnya batal. Sok tuh Pak, sok tuh. Padahal sok sariawan Pak. Gusi itu sok berdarah, itu hati-hati. Hati-hati tuh Pak. Gusi berdarah itu menunjukkan kekurangan vitamin C. Ya kan? Nah, apabila itu bercampur darah dengan ludah, maka yang ditelan itu sudah bukan ludah murni. Artinya ada najis yang masuk. Kalau seperti itu kondisinya, batal puasanya. Itu hati-hati. Hati-hati itu Pak. Tingali pami orang meludah, tah di sasi saum, tingali, eta berem teu, bawa mah hidung. Itu. Dan seberem deui hidung umpama. Makruh. Hukumnya makruh tapi tidak membatalkan pami henteu diteraskeun sampai ka dieu. Ya, diperbolehkan khusus untuk ibu-ibu. Aya ningali bapak-bapak, Bu abdi ge hoyong nyicip mah. Batal atuh bapak mah. Ya? Iya, asal jangan ditelan dan hanya sini, ujung saja. Ujung. Dan itu harus dikeluarkan lagi. Harus dikeluarkan lagi. Khusus untuk ibu-ibu yang masak. Anu henteu mah batal, Pak. Anu henteu mah batal, anu ningalikeun abdi ge hoyong lah dan teu batal. Batal eta teh kana teu masak mah. Yang khusus itu kepada yang masak dan itu uzur syar'i Pak. Hawartos kan misalkan bilih keasinan, bilih kaladaan gitu kan, bilih kirang. Nah itu sesuatu yang diperbolehkan dalam agama khusus untuk yang memasak saja. Itu ya. Berikutnya adalah kumaha Pak? Iya, jadi nih kalau ludah itu Pak, itu kalau yang tadi, yang dahak itu di rongga kho. Kalau yang ke tenggorokan masukkan saja, kalau di luar tenggorokan ini maka dikeluarkan. Kalau lidah ini di bibir, gitu. Kalau ludah mah di bibir. Kalau belum keluar dari lidah bibir, masih ada di area lidah sini, maka halal, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah berada di area bibir, buang. Komo na pipi mah. Ini pipi ke di letak deh Bapak tentong. Ya, jadi ini Pak tidak boleh ya kalau sudah keluar bibir. Berikutnya adalah batalkah air masuk ke hidung atau mulut saat berwudu? Kan kumur-kumur dah pasti menuju berwudu makan. Atau napi misalkan orang menyedot air ke hidung. Nah, itu batal jika berlebihan bahkan sampai air yang masuk. Maka jika berlebihan hukumnya batal. Tapi kalau sewajarnya saja, jangan diisep Pak. Kan ai sunah nama kan diisepnya. Nah, paminuju puasa mantong, cukup di area luar saja begini. Kesunahan saja Pak. Dan toh sebetulnya tidak begitu pun sebetulnya sah saja Pak. Hawartos misalkan khawatir kita batal Pak, langsung ke muka umpama dari tangan langsung ke muka tidak melalui ini sah-sah saja karena rukunnya kan cuma ada 4 ya. Tangan, kemudian niat, kemudian ini wajah, kemudian tangan, kemudian kaki.
Ya, itu aja sebetulnya kan. 4 saja. Ya. Kenapa? Rambut. Rambut enggak. Enggak, rambut itu sunnah. Sunnah. Jangan cuma aja 4. Kepala. Ya, rambut gini kan? Ya. Itu sunnah, Pak. Yang 4 aja. Sama seperti kita ini, sama seperti kita waktu praktek berwudu pakai air yang sedikit itu. Ya, aqua. Kan cuman niat, kemudian ini muka, kemudian tangan, terakhir kaki. Itu simpelnya begitu. Kalau itu dipakai sah, Bapak, cuman nggak dapat kesunahan. Itu aja, masalah sunnah atau enggak aja. Berikutnya adalah di sini ada dalil haram ketika puasa akhir bulan Sya'ban. Jadi misalkan 1 hari sebelum 2 hari sebelum puasa, orang siap-siap Pak. Meh teu kaget orang ya. Puasa we teh ayeuna umpama. Eta 2 hari deui ka puasa orang Pak. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi bersabda, dan ini hadis sahih. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2337. Nabi menjelaskan, idan tasofa sya'banu fala tasumu, kata Nabi. Jangan kalian berpuasa jika Sya'ban telah mencapai pertengahannya. Nah, sudah bulan Sya'ban nih, sudah pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Dari Sya'ban pertengahan sampai kemudian di akhir mau puasa, kata Nabi sebaiknya jangan berpuasa. Kecuali bagi orang yang memang sudah rutin melaksanakan puasa. Contoh, dia senantiasa melaksanakan Senin Kamis. Senin Kamis, terbiasa memang setiap bulan. Tidak melihat bulan Sya'ban, tidak melihat bulan yang lain, kecuali bulan Ramadan karena 1 bulan full. Maka dia, kata ulama, diperbolehkan kalau sudah rutin. Pami urang Pak anu soleh teuing, ya terlampau soleh ya, maka tidak boleh. Tidak boleh tiba-tiba puasa tekenging gitu ya. Dan ini banyak sekali Pak riwayat-riwayat hadis tentang ini. Berikutnya lagi adalah kata Nabi Muhammad SAW, masih diriwayatkan dari Abu Hurairah, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kata Abu Hurairah dari Nabi SAW, janganlah kalian mendahului Ramadan tuh. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Nggak boleh. Nabi yang mengatakan, Pak, jangan berarti. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa melakukan puasa. Ayeuna puasa Nabi Daud, Pak. Sehari puasa, sehari ente. Sehari puasa, sehari ente. Nggak ada soal. Kalau dia istiqomah. Yang masalahnya kalau tidak istiqomah, tiba-tiba yang jantan istiqomah. Tayatan nuradaripu. Jangan ya. Jadi itu dalil tentang tidak bolehnya berpuasa sudah mendekati bulan Ramadan. Ini sekarang nih Pak, ini masih bisa. Karena sekarang baru tanggal 7 Sya'ban. Masih bisa ya. Sampai berarti 7 hari ke depan. Sudah tuh. Kalau sudah 7 hari ke depan, sudah. Jangan. Stop tuh. Mendingan kita siap-siap, badan kita disehatkan dengan olahraga, dengan makan apapun yang kira-kira menyehatkan, supaya nanti kita siap melaksanakan ibadah puasanya full ya. Dan termasuk salah satu cara kita untuk menyambut Ramadan, Pak. Dengan cara memberikan makanan kepada ruhani, supaya kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh saat puasa. Ya. Baik, berikutnya adalah amalan apa saja sebelum puasa Ramadan. Nah ini, sebelum kan kita sekarang nih, apa saja? Yang pertama adalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 31, Allah menjelaskan berperbanyak taubat. Sekarang itu Pak, itu waktunya adalah perbanyak istighfar dan taubat. Apa dalilnya Ustaz? Di surah Quran surat An-Nur ayat 31 Allah menjelaskan watubu ilallahi jami'a. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, supaya kamu menjadi orang-orang beruntung. Jadi Pak, puasa teh henteu pas harita orang saum, teras dunya ibadah anu seueur. Teu salah memang Pak, henteu lepat nya henteu. Cuman sebaiknya kata Nabi, sebelum bulan puasa itu sudah dicicil ibadahnya. Meh teu kaget, pami urang ujian mah kebut sehari. Ujian kebut sehari teh SKS-nya. Eta. Entong kitu maksudna teh Pak. Karena pasti abot Pak, pasti berat.
Orang tiba-tiba Pak, ayeuna orang tiba-tiba ya. Begitu tadarus anu tara-taraning tadarus kan hawa untuk ibadah kan gede Pak ya. Kalau puasa mah tiba-tiba tadarus kedah sajud sehari atuh berat Pak. Itu terbiasa mah. Bujeng-bujeng sajud atuh. Salembar gerada peres mata teh Pak. Duh, hayang geura beres ya. Eta jurig teh Pak dihandapi teh nyocokan gitu ke jarum. Hayo Mas, tuh kaditu tong di dieu, tong calik we cenah. Pokoknya mah pasti banyak godaan. Maka dilatih mulai dari sekarang kata Nabi. Yang kedua adalah kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, pada bulan Ramadan perbanyaklah membaca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Perbanyak itu, perbanyak Pak. Dan mulai dari sekarang itu harus dicicil. Apa dalil hadisnya? Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan kana Jibrilu yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadhana fayudarisuhul Quran. Kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas dari Nabi nih Pak. Jibril menemui Nabi setiap malam. Malaikat Jibril menemui Nabi setiap malam bulan Ramadan. Lalu beliau membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Kepada siapa? Pada Nabi, Pak. Nabi berarti diberikan wahyu juga pada saat bulan Ramadan. Di Gua Hiro itu kan. Dan setelahnya, tahun-tahun setelahnya, Pak, Malaikat Jibril itu senantiasa membacakan ayat Al-Quran kepada Nabi. Bayangkan berarti tadarusan sareng malaikat, Pak. Tadarusan sareng malaikat. Orang tadarusana sareng sahabi Pak Juhri, Pak Imam, itu ya. Kemudian apalagi Pak pada bulan sebelum bulan puasa memperbanyak sedekah. Ini mulai dari sekarang Pak, kita memperbanyak sedekah. Memang bagus di bulan puasa bagus, tapi dilatih maksudnya. Mulai dari sekarang dilatih. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya di hadis Bukhari nomor 1902. Nabi SAW menjelaskan dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas, wa kana ajwa dama yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah manusia paling dermawan, Pak. Dan lebih dermawan pada saat puasa. Terkenal Pak Nabi mah dermawan. Makanya pernah saya sampaikan, tapi di mana ya? Di kajian subuh apa di sini ya? Nabi itu Pak dikatakan kita tuh sering salah capture, sering salah screenshot kalau kita mah. Kita mengatakan sering kita memahami bahwa Nabi itu masuk dalam kategori miskin ya. Keliru itu. Yang kita capture tuh salah Pak, karena kita seolah-olah membenarkan kemiskinan. Salah nih, coba kita kaji Pak. Nabi Muhammad sudah dididik dari pertama kali bisa gembala tuh di usia 7 tahunan itu kurang lebih, beliau sudah digembleng untuk jadi pengusaha, untuk kerja keras Pak, untuk kerja keras. Dari 7 tahun nih Pak, beliau sudah mandiri sekali. 7 tahun, mana ayah Pak, ayahnya 7 tahun. Putra-putri orang ya 7 tahun kumaha main gadget kan ayah nama. Nabi mah sudah menggembala itu Pak, ngangon berarti. Nih 7 tahun. Usia 12 tahun sudah berdagang. Coba bayangkan, 12 tahun sudah pandai berdagang, Pak. Kemana dagangnya? Enggak kaleng-kaleng, Pak. Bahasa orang lain namanya. Kaleng-kaleng, Pak. Itu ke luar negeri. Dari negeri Arab sampai ke Syam. Itu kan 2 negara ini, Pak. Ini lintas negara ini perdagangannya. 12 tahun, Pak. Bayangkan itu. Berarti apa nu gampil nama ayeuna. Di Bandung, icalana ke Malaysia. Itu lebih itu Pak. Dan beliau pada saat itu modalnya apa? Jujur. Modal paling berharga ini adalah jujur. Usia 12 tahun. Pertanyaan berikutnya, di usia 25 tahun beliau menikah. Pertanyaan saya, pada saat beliau menikah dengan orang yang kaya raya pada saat itu, pertanyaan saya Pak, apakah Nabi juga pada saat itu tidak punya harta? Mempersunting Sayyidatina Khadijah itu mustahil Pak, mustahil itu mempersunting orang kaya. Ya paling tidak beliaunya juga sudah punya kemampuan gitu. Artinya di 25 tahun ini sudah mapan Pak, badai nikah. Apa orang kosongan Pak? Kacalon istri teh Pak, atau nabi kacalon mertua. Apakah kosongan?
Sedangkan yang kita mau datangi ini adalah salah satu orang terkaya di negeri kita. Kan kumanya. Secara harga diri kita seorang laki-laki, Pak. Iya nabi, Pak, nabi. Berarti logikanya tidak mungkin di usia 25 tahun nabi punten-punten umpama masih gembel umpama. Dengan kondisi ekonomi yang carut-marut, nggak mungkin, Pak. Nabi di usia 25 tahun. Berarti sudah berdagang itu dari 12 ke 25 aja berapa tahun? Sekitar 13 ya. 13 tahun berusaha, Pak, menjadi orang yang di sini berarti orang yang kaya sebetulnya, sudah kaya Nabi. Sehingga bisa dikatakan orang yang mapan 25 tahun. Begitu. Kemudian lanjut nanti di perjuangan sampai ke usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nih, di sini mulai episode yang seringkali tidak di-capture. Pada saat sebelum menjadi Nabi, Pak, belum sibuk berdakwah, Nabi memang berwirausaha nih. Di usia 25 tahun ke atas tuh. Masih berusaha. Begitu masuk Nabi ke fase dakwah, tidak mungkin Nabi sudah harus memikirkan dua hal. Sudah enggak lah. Pami ayeuna mah misalkan sampai di usia 25 tahun kita sudah punya tabungan. Pola pikir kita sudah berubah. Yang tadinya kita langsung terjun ke lapangan, sekarang pakai orang. Itu, Pak, aya jalmi anu ngantosan. Berarti sifatnya kita adalah menjadi investor atau pemilik usaha. Karena nanti kita, misalkan Abdi berarti aina fokus ke dakwah. Sekalipun punya usaha biar dijalankan oleh yang lain. Saya tetap mengontrol, tetapi porsinya sudah berbeda. Tidak seperti dulu, gitu ya. Lanjut kemudian sampai ke usia 40 tahun, Nabi semakin sibuk berdakwah. Sudah tidak mungkin memikirkan ini. Sudah tidak mungkin. Maka ketika fokus Nabi berpindah, berarti Nabi itu hanya punya aset. Pendapatan masih, Pak. Karena tadi konsepnya sudah berubah. Tetapi pokok dari Nabi adalah berdagang. Maka nanti keluar hadis dari Nabi, sebaik-baiknya kita mencari rezeki adalah dengan cara berwirausaha. Sebaik-baiknya mencari rezeki begitu. Nabi sendiri mengatakan itu. Sampai kemudian ke fase menjadi Nabi dan Rasul, harta Nabi itu kemudian dialihkan ke dakwah. Pami gampilna ayeuna kieu, Pak. Abdi gaduh partai. Ya. Partai itu kan untuk mengajak orang kan, Pak. Ayeuna pertarosana Abdi kenging si artosna di mana? Ayo, pikeun membiayai operasional partai. Di mana Abdi artosna? Sedangkan Nabi terkenal orang jujur, tidak mungkin bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy, tidak mungkin hanya untuk sebuah harta, nggak mungkin. Nabi membiayai seluruh dakwahnya itu dari hasil usaha sebelumnya. Hasil usaha sebelum berarti Nabi kaya nggak, Pak? Selama bertahun-tahun Nabi full, dan itu terkenal, Pak, di Sirah Nabawiyah. Nabi sampai kemudian dikatakan habis hartanya di satu titik dengan Sayyidati Khadijah. Kenapa? Semua hartanya itu dialihkan kepada dakwah. Bayangkan, Pak, selama bertahun-tahun hartanya kemudian habis, dikatakan mungkin dalam satu titik habis. Kira-kira orang kaya, orang miskin? Orang kaya, Pak. Cuma Nabi lebih memilih hidup sederhana. Kenapa? Karena Nabi tahu akan lebih banyak orang yang hidup dalam kesederhanaan dibandingkan dengan kemewahan. Dan itu sebuah pilihan. Kami misalkan Nabi urang sebagai kaya raya, atau kan semua mengejar ke sana bagaimana, Pak? Nanti berarti sunnahnya kita adalah sadayana kedah kaya atau pamit jantan kaya kumaha? Lieur atuh. Ayeuna bagi nun teu disunahkeun kaya kan, ngejarna ka dinya. Kalau pamit misalkan disunahkan, nabinya sendiri kaya, wah itu. Jadi kita tuh salah potret sebetulnya. Sehingga sebetulnya kalau yang kita lihat dalam perspektif Nabi itu adalah orang kaya yang memilih hidup sederhana. Begitu ya. Jangan salah capture. Rumah sakit kedah atuh anu muslim kan, umpama atuh kedah rumah sakit Islam anu kedah sae fasilitas nomor wahid kan umpama. Aya muslim makan di talkinan urang mah. Itu. Jadi ekonomi kita ini untuk orang muslim seringkali dibenturkan, kan nggak apa-apa, itu salah, Pak. Itu kekeliruan luar biasa itu. Kita harus jadi orang yang mampu, Pak, secara ekonomi supaya tidak diinjak-injak. Itu ya. Satu titik, Pak, Nabi itu pernah disaksikan oleh para sahabat. Ini dalam hadis sahih dikatakan begini.
Nabi itu kalau sedekah Pak, itu seperti debu yang berterbangan tuh Pak. Kabayang tuh Pak. Aya nu nyuhunkeun eta Nabi itu temikir deui Pak. Kayaknya ayat henteu kitu Pak. Begitu ada yang meminta, Nabi sedang punya langsung diberi. Langsung diberi. Itu seperti debu yang berterbangan itu rezekinya. Bayangkan Pak, satu hari orang 10 meminta. Semua dikasih. Sedangkan Nabi sepanjang waktu Pak. Ini orang kaya, orang miskin. Orang kaya, orang miskin Pak. Setiap waktu pada saat ada orang yang meminta, diberikan oleh Nabi tanpa pikir panjang. Apalagi urusan agama. Wah, Nabi mah. Itu ya. Jadi makanya Nabi pada saat bulan puasa, kata Ibnu Abbas di hadis ini, beliau itu adalah orang yang paling banyak sedekah, lebih-lebih pada saat bulan puasa. Itu. Jadi mudah-mudahan kita nanti di bulan puasa juga banyak sedekahnya ya. Pak Hajendan kemarin terakhir berapa kita pemasukan di Kencelang itu? 210 juta. M. Di Kencelang itu yang di ini, yang di malam Terawih 7 juta. Biasanya berapa? Segitu. Gitu. Alhamdulillah. Berarti kan rutin tuh Pak. Ya, mudah-mudahan di tahun ini bisa lebih ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki lebih kita semua. Berikutnya adalah kata Nabi, sambunglah silaturahmi dan memaafkan kesalahan orang lain. Tah, apa orang sok nya, gimana? Di apa namanya tuh Pak? Silaturahim ke keluarga kemana? Memang ada Pak dalilnya ini dari hadis Abu Hurairah dari Nabi, la yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layal. Jadi tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi tidak boleh. Artinya apa? Pada saat kita mau berpuasa, bermohonlah, mintalah maaf kepada saudara. Itu kepada kita antara sesama yang memang sering berinteraksi. Kalau tidak mah ada, nggak perlu ya. Ini yang sering kita berinteraksi, yang paling potensi untuk berbuat dosa gitu. Orang tua, dan termasuk ini nanti kita bahas adalah ke yang sudah meninggal. Nah, cuman apakah nanti nyekar itu nyekar? Nyekar itu termasuk dalam kategori syariat bukan? Bukan. Dari Nabi mah sanes ku kembang di aur pas sanes. Tetapi diberikan pohon atau tangkal. Kanceban ku tangkal. Sanes ku kembang. Nah, hartosna kembang teh Pak. Itu. Yang betul adalah ada pohon yang ditanam di situ. Supaya selama pohon itu hidup, dia mendoakan kepada yang di bawahnya itu yang sudah meninggal supaya diampuni dosa-dosanya, Pak. Itu dari Nabi. Gitu ya. Jadi untuk urusan nyekar hanya budaya. Bolehkah? Mubah saja, Pak. Mubah saja kalau menurut saya mah. Boleh-boleh saja, tetapi itu bukan syariat. Ya, itu apa namanya, simbol saja. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan fisik dan mental. Termasuk dalam kategori kita sehat, Pak. Itu dalam agama disebut dengan sunnah. Nabi kalau sudah mau bulan puasa, Pak, itu menyiapkan fisiknya supaya full bisa puasa. Jadi hati-hati gitu. Makanannya dijaga, kemudian aktivitas juga kita jaga supaya bisa 1 bulan full berpuasa. Itu Pak. Sementara yang bisa saya sampaikan masih ada untuk amalan-amalan sunnah apa saja nanti yang di bulan Ramadan. Itu terakhir kita bahas di minggu depan insya Allah. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Ya. Ya, memang sunnah itu Pak. Sunnah Pak ya. Iya, betul. Poinnya sebetulnya apa? Silaturahminya. Nah, silaturahminya ini ternyata ada dalam syariat. Ya. Ada. Cuman kita mah bahasana apa? Kadang-kadang sok benten teh apa? Aya nu nah jalan-jalan. Aya nu munggahan, aya nu botram, macam-macam. Padahal inti nama silaturahmi eta teh, Pak. Botram kan silaturahmi eta teh. Itu. Cuman bahasanya aja kita berbeda. Tetapi ternyata ditemukan dalam syariat, Pak. Kalau kita mau berpuasa, oh yuk orang makan-makan heula yuk, botram heula, dan memang itu sunnahnya. Sunnahnya. Aya teh Pak anu nuju botram terus pas saya gelut aya teh. Da sana teh ayanya. Ya aya.
Ya misalkan masih nekan ya Pak, aya jengkol ya, oh pan urang mah hayang neng lauk umpama aja gelut pas ya hayang lauk ya hayang ayam umpama. Itu. Jadi memang ditemukan dalam syariat ya. Ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang dilakukan oleh kita itu dalam kondisi senyap. Makanya kenapa sholat tahajud itu lebih utama? Kenapa? Dilakukan dalam kondisi senyap, tidak ada orang yang melihat. Jamaah mah seueur Pak. Jamaah orang seueuran. Sedekah bisa katingali. Komo ayeuna di medsos. Alhamdulillah ya hari ini aku bisa sedekah. Ya, alhamdulillah di IG alhamdulillah hari ini aku masih bisa makan. Paham. Tapi itu dalam kondisi tauhid bermasalah, Pak. Maka turun kemudian hadis yang mengatakan dalam kondisi sholat tahajud itu adalah waktu terbaik. Kenapa? Karena dalam kondisi senyap. Tidak ada. Nah, coba pahami ini, Pak. Ibadah yang paling bernilai adalah yang pada kondisi senyap. Zikir juga sama. Yang paling baik dilakukan dalam kondisi senyap. La ilaha. Bahkan kalau bisa cuman kita dalam hati saja. Cuman pami orang na hate biasanya sok sare. Padahal la ilaha tapi na hate. Sare ujungnya. Nah, maka dikeluarkan dalam bibir ya supaya tidak mengantuk. Nah, minimal begitu. Paham ya, Pak? Jadi dalam kondisi senyaplah ibadah kita, Pak. Termasuk juga dalam zikir. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita sampai hari ini, sampai malam ini sekian dulu. Kita insya Allah akan lanjut di episode terakhir bagaimana kita mempersiapkan menyambut bulan Ramadan ini dengan lebih sempurna. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.